Kita selanjutnya akan membicarakan tentang bagaimana sebuah konten dalam manajemen pengelolaan konten di media sosial maupun situs website milik institusi pemerintahan. Konten menjadi raja. Content is the king. Dalam interaksi, dalam pelaksanaan dan penggunaan media sosial maupun situs dan saluran media-media yang ada di internet. Sebagai pelaksana dari Pranata Humas dan pengelola media sosial maupun situs institusi pemerintah, maka kita harus memahami bahwa sebuah konten itu tidak sekadar memiliki informasi yang diberikan kepada netizen, tetapi konten itu harus memiliki nilai, memiliki tautan, menyesuaikan dengan aplikasi medsos, kemudian juga dilakukan evaluasi terhadap perencanaan konten dan publikasi yang telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika kita mempertimbangkan sebuah konten sebagai contoh kasus, seandainya Bapak Ibu bekerja di institusi pemerintah yang memiliki banyak unit, banyak struktur, banyak klaster yang berbeda-beda, direktorat yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami strategi pengelolaan publikasi konten sesuai dengan struktur, pembagian kerja, dan unit-unit yang ada. Ini salah satu contoh bagaimana sebuah informasi itu bersifat konten yang ada di institusi pemerintahan. Dibagi menjadi 3, yaitu konten unit, konten lembaga, dan konten bersama. Artinya, konten unit ini adalah konten-konten yang memang menjadi ciri khas di masing-masing unit, sehingga akun media sosialnya berisi tentang aktivitas program yang sedang dilakukan oleh unit tertentu. Konten lembaga berada di atas konten unit dalam pengertian struktur, bahwa konten-konten informasi yang dimunculkan itu membawa nama lembaga atau institusi yang lebih besar. Dan bisa jadi sebuah konten, baik itu di lembaga atau institusi maupun di konten unit, itu memiliki yang dimaksud dengan konten bersama. Konten bersama ini dalam praktiknya adalah konten yang memang di akun media sosial, baik itu milik unit maupun milik institusi, itu juga sama-sama dipublikasikan. Sebagai contoh ada konten tematik, ya, merupakan konten yang bersifat seperti perayaan hari besar umat agama tertentu. Itu adalah konten bersama yang bisa dipublikasikan baik di akun media sosial masing-masing unit, masing-masing badan, masing-masing pusat, yang juga bisa sama dipublikasikan di akun media sosial maupun situs milik institusi. Oleh karena itu, kita harus memahami bahwa jenis isi publikasi memang berbeda di masing-masing struktur, di masing-masing lembaga, di masing-masing kantor. Tetapi harus ada kebersamaan konten sehingga konten itu menjadi lebih bisa dipublikasikan. Untuk melihat dan bagaimana pengelolaan konten yang ada di institusi pemerintah, maka sekali lagi perlunya
penekanan terhadap perencanaan konten media sosial. Hal ini akan membantu isu ataupun strategi komunikasi apa yang akan disampaikan. Pentingnya kalender konten termasuk juga untuk melihat ragam konten dan saluran media sosial atau situs ataupun fasilitas saluran media internet lainnya seperti email yang bisa digunakan sesuai dengan penanggalan atau waktu tertentu. Kalender konten diperlukan untuk membuat klaster terhadap konten yang akan dipublikasikan dengan pertimbangan kombinasi antara teks, ilustrasi, video, dan topik. Kemudian juga mempertimbangkan bagaimana penyebaran konten, mendistribusikannya, dan membuat ciri khas konten, dan tidak sembarangan mempublikasikan konten di media sosial. Sebagai contoh, bahwa antara Instagram, Facebook, YouTube, dan Twitter itu memiliki karakter netizen yang berbeda, karakter konten yang berbeda. Kapan konten tertentu naik di Instagram, kemudian kapan konten yang sama naik di Twitter, kapan konten yang sama dipublikasikan di Facebook, kapan konten yang sama diunggah di YouTube, sehingga kita bisa mengetahui penyebaran konten yang dilakukan melalui saluran-saluran dan kapan konten itu akan terpublikasi sesuai dengan psikologis para pengguna media sosial yang berinteraksi melalui akun media sosial institusi pemerintah berdasarkan hasil analisis dari aplikasi, platform, maupun perangkat lunak analitik media sosial. Ini menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Pranata Humas yang diserahi tugas sebagai pengelola media sosial. Hendaknya Bapak Ibu mulai sekarang setelah pelatihan ini selesai membuat perencanaan konten pekanan, mingguan, 3 bulanan, atau bahkan bisa 1 bulan, 1 tahun untuk melihat bagaimana strategi topik yang akan dipublikasikan, bagaimana perencanaan konten. Jangan sampai, sebagai contoh, kalau seandainya ada peringatan hari besar, baru 2-3 hari kemudian, dipikirkan menjelang acara tersebut, baru dipikirkan konten apa yang seharusnya naik. Dengan adanya kalender konten, seorang administrator media sosial ataupun pelaksana admin di media sosial, baik pelaksana teks, analisis, kemudian pelaksana desain grafis, pelaksana video juga bisa mengerjakan jauh-jauh hari sebulan sebelum acara atau hari besar umat agama itu sebagai contoh berlangsung. Ini pentingnya perencanaan konten. Yang selanjutnya juga adalah kita juga bisa menentukan ya sebagai sebuah contoh saja bahwa konten itu harus beragam. Tidak semua konten publikasi dimasukkan dalam kategori peristiwa. Dengan memberikan klaster-klaster ataupun kategori konten seperti yang dicontohkan dalam slide ataupun tayangan video berikut ini, bahwa ini adalah beberapa saran kategori konten. Kategori konten ini bisa membantu para pengelola media sosial untuk
memberikan ragam konten untuk menyebarkan kategori konten berdasarkan waktu maupun durasi tayang sesuai dengan kalender konten yang diberikan. Dengan demikian, konten menjadi lebih beragam di akun media sosial. Bagaimana algoritma penggunaan konten nanti akan dijelaskan secara lebih detail praktik konten berdasarkan saluran media sosial, berdasarkan algoritma, berdasarkan jenis konten itu sendiri pada video berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang dikatakan sebagai algoritma konten. Sekali lagi saya tekankan di sini bahwa terkadang yang terjadi adalah 100 posting baik di satu akun resmi lembaga ataupun kementerian atau institusi pemerintahan akan kalah bersaing dengan 2 posting negatif di 25 akun netizen. Artinya sekali lagi, penyebaran dan pelibatan terhadap akun-akun netizen itu diperlukan untuk membuat sentimen positif dari capaian-capaian ataupun program-program yang dilaksanakan oleh institusi pemerintah. Kenapa ini penting? Jangan sampai sebagai contoh, kita bisa memberikan contoh dengan netizen yang maha benar, ya, netizen yang maha benar itu kita bisa melihat adanya konten agregasi yang dibuat oleh netizen. Banyak sekali sekarang saluran-saluran yang bisa mempublikasikan pikiran, pandangan, opini, pendapat, pengalaman dari netizen itu sendiri. Konten dari warga yang memunculkan kepercayaan dari warga netizen yang lain yang bisa mempengaruhi komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah. Sekarang banyak beragam saluran yang bisa dipakai oleh netizen untuk mempublikasikan konten. Tidak hanya di media sosial, tetapi di saluran-saluran media citizen jurnalisme, di saluran-saluran yang memang memungkinkan seseorang untuk menulis blog ataupun jurnal pribadi, kemudian juga di kolom komentar, di akun media sosial, itu memberikan semacam kebebasan terhadap netizen. Bahkan dengan karakter media sosial, di mana siapapun bisa membuat akun dengan nama palsu, profil palsu, picture, profil yang juga palsu, seseorang sekarang bisa memberikan sentimen yang negatif terhadap informasi baik yang dipublikasikan oleh institusi pemerintah tempat di mana kita bekerja. Oleh karena itu, perlunya manajemen dalam pengelolaan konten yang tidak sekadar berhenti pada publikasi konten, tetapi after itu, bagaimana mengelola interaksi, bagaimana mengelola komentar, bagaimana mengelola munculnya sentimen-sentimen negatif, penyebaran-penyebaran konten di saluran-saluran yang lain. Oleh karena itu, perlunya algoritma penggunaan akun-akun yang banyak untuk membantu bahwa informasi yang dipublikasikan dari institusi pemerintah adalah informasi yang diperlukan oleh masyarakat, informasi yang penting oleh netizen, informasi yang mengandung pemberitahuan terhadap program-program yang tengah dilaksanakan oleh institusi pemerintahan. Karena itu, sekali lagi,
pentingnya pengelolaan konten dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari ASN dan pegawai pemerintah itu sendiri untuk mendukung penyebaran konten yang tidak hanya mengandalkan akun dari milik institusi pemerintah itu sendiri. Meskipun kita pahami bahwa terkadang ada semacam pemikiran di kalangan ASN itu sendiri, kecenderungan untuk enggan menggunakan akun pribadi untuk kepentingan konten lembaga. Oleh karena itu, solusinya adalah para Pranata Humas di sini dan para pegawai yang bekerja di pemerintahan bisa membuat solusi dengan membuat akun medsos yang baru untuk mendukung penyebaran dan sentimen konten lembaga sehingga dia lebih menyebar luas, memberikan aspek yang sangat positif terhadap masyarakat. Inilah yang dikatakan sebagai konten yang bertarung dalam arena media sosial. Jangan sampai akun media sosial lembaga itu bekerja sendiri, bekerja sendirian menghadapi serangan dari puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan bisa jutaan akun media sosial milik netizen, baik yang netizen palsu, netizen yang benar gitu kan, untuk membuat sentimen negatif terhadap konten ataupun institusi pemerintahan. Ini menjadi catatan penting tersendiri. Oleh karena itu, sebagai seorang Pranata Humas, tindak lanjut dari manajemen pengelolaan medsos yang bisa menjadi sebuah catatan maupun PR ketika pulang kembali bertugas di institusi pemerintahan masing-masing adalah mulai memikirkan untuk mengupgrade para pengelola media sosial, mengupgrade diri sendiri untuk mengetahui karakter, algoritma, fitur-fitur dalam media sosial itu sendiri. Oleh karena itu, ini menjadi catatan yang perlu mendapatkan perhatian bahwa konten betul menjadi raja, tetapi para pengelola kontenlah yang memproduksi konten itu yang bisa menentukan bagaimana sentimen negatif ataupun sentimen positif dari institusi pemerintah tempat di mana Bapak Ibu bekerja. Kemudian, ketika melakukan pengelolaan media sosial, bisa mempertimbangkan untuk berlangganan sosial media monitoring, melakukan sosial media advertising. Ini menjadi penting. Bagaimana monitoring media sosial, akun-akun milik institusi pemerintah, akan diketahui interaksi yang terjadi, penyebaran daripada akun tersebut, karakter dari orang yang mengikuti, follow, subscribe dari akun media sosial institusi pemerintah, waktu-waktu terbaik di mana netizen berinteraksi dengan akun media sosial, juga mengetahui akun media sosial apa saja, saluran situs apa saja, media massa apa saja yang memberitakan atau menyebutkan nama institusi pemerintah tempat kita bekerja. Kemudian kita juga bisa melihat sentimen positif dan sentimen negatif yang muncul di media sosial, dan juga masih banyak fitur-fitur yang ada dalam sosial media monitoring yang bisa dimanfaatkan
sebagai perencanaan dan bahan evaluasi dari pengelolaan konten sosial media dan situs institusi pemerintahan. Yang ketiga, menggunakan kemampuan dari para peranata humas untuk membuat jadwal dan rebranding media sosial. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, jadwal menjadi penting. Jangan bersifat seperti pemadam kebakaran. Ada api, dia datang. Ada peristiwa, baru upload. Tidak ada peristiwa, akun media sosial menjadi sepi, dingin, dan bahkan mati. Para pengelola media sosial, para peranata humas harus memikirkan bagaimana mulai saat ini setelah pelatihan ini selesai, memikirkan penyusunan jadwal dari publikasi dan produksi konten di media sosial. Memikirkan pula bagaimana karakter visual dari publikasi-publikasi konten di media sosial sebagai upaya dari rebranding atau jenama ulang dari media sosial institusi pemerintah. Perlihatkan lagi dan melihat kembali bagaimana karakter dari contoh logo pemerintah daerah yang disematkan dalam setiap foto-foto yang dipublikasikan di media sosial. Apakah warnanya selalu sama antara satu foto dengan foto yang lain, logo dari pemerintah daerah tersebut? Apakah ukurannya juga sama? Apakah tempat peletakan logo tersebut konsisten di sebelah kanan atas atau sebelah kanan bawah, sebelah kiri atas atau sebelah kiri bawah? Jangan sampai sebuah foto yang sudah diupload di Instagram itu memiliki karakter penciri yang berbeda-beda antara satu foto dan foto lain. Termasuk juga menggunakan visual grafis, warna-warna tertentu, sehingga visualnya menjadi semacam jenama yang akan langsung diketahui oleh netizen, follower, subscriber yang mengikuti akun media sosial institusi pemerintah tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian Bapak Ibu mulai bisa untuk menggunakan buzzer atau influencer dalam pengertian positif, mengusulkan kepada pimpinan atau mengusulkan dan mengajak rekan-rekan kerja di unit tempat Bapak Ibu mengabdi untuk menjadi salah satu akun yang mendukung program, informasi, konten yang dipublikasikan di akun media sosial institusi pemerintah. Jangan sampai karena ini sifatnya adalah media sosial pemerintah, terkadang ada beberapa akun yang sepi komentar, sepi like, sepi di-share, sepi ditonton, sepi subscribe, sepi follow. Karena ini memang karakter dari akun media sosial pemerintah. Tidak semua akun media sosial pemerintah itu memiliki follower, subscriber jutaan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Tidak semua akun media sosial institusi pemerintah ketika mengupload sebuah peristiwa itu di-like oleh ratusan ribu, dikomentari oleh ribuan orang. Nah, karakter inilah yang perlu dipahami oleh para pengelola media sosial untuk melibatkan diri sendiri melalui akun media sosial yang dimilikinya untuk mendukung program, informasi, publikasi yang ada di institusi pemerintah.
Yang selanjutnya adalah tugas, ya. Tugas berat dari para Pranata Humas yang diserahi tugas sebagai admin pengelola media sosial adalah mulai menyusun panduan media sosial dan SOP pengelolaan. Ya, silakan Bapak Ibu memikirkan setelah pulang dari pelatihan ini atau menyelesaikan pelatihan ini untuk menyusun panduan publikasi di media sosial, menyusun apa yang boleh, apa yang tidak dilakukan dalam memproduksi di media sosial, menyusun bagaimana cara karakter penciri visual maupun grafis dari konten-konten media sosial di akun institusi pemerintah. Mulai menyusun bagaimana panduan untuk menghadapi komunikasi krisis yang terjadi di akun media sosial tempat Bapak Ibu bekerja. Menyusun tugas, tanggung jawab, fungsi dari sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pengelolaan media sosial. Terakhir, ini semacam alternatif bagi Bapak Ibu ketika memandang bahwa pengelolaan media sosial institusi pemerintah ini memerlukan tambahan sumber daya manusia khusus. Perlu tambahan personal atau personil yang tertentu yang memang expert memiliki keahlian dalam pengelolaan media sosial. Tentu ini harus dilakukan setelah melakukan analisis jabatan atau analisis tanggung jawab pekerjaan dalam pengelolaan media sosial. Di beberapa kementerian, di beberapa institusi dan lembaga, saya melihat ada semacam pembagian tugas yang cukup detail dari para pengelola media sosial. Ada di satu kementerian yang memiliki unit khusus untuk media sosial. Mereka memiliki SDM tertentu yang memegang Instagram, yang berbeda dengan SDM yang memegang Twitter. Kemudian juga ada SDM yang memegang Facebook. Ada SDM yang memegang YouTube, sehingga masing-masing akun memiliki pengelola, pelaksana, administrator dalam akun media sosial tertentu. Memang ini bersifat ideal dan alternatif, tetapi bisa menjadi sebuah gambaran, terutama institusi, kementerian yang ada di tingkat pusat, bagaimana pengelolaan media sosial itu tidak bisa dilakukan sambil lalu membebankan pekerjaan admin media sosial kepada pegawai yang lain, ya, kepada pegawai yang lain yang juga memiliki beban tanggung jawab di bidang yang lain yang sudah penuh dan terkadang overload. Oleh karena itu, sebagai Pranata Humas, tentu ada angka kredit untuk publikasi media, angka kredit dalam pengelolaan media sosial. Karena itu perlu kiranya untuk memikirkan dan mengajukan pertimbangan diskusi dengan banyak pihak bahwa mengerjakan media sosial institusi pemerintahan ini harus khusus ditangani secara tertentu, dikelola oleh orang yang memang betul-betul memahami dan memiliki waktu dalam pengelolaan media sosial.
Jangan sampai nanti akun media sosial itu tidak terorganisir dengan cukup baik, ya, Sehingga dengan diskusi yang cukup baik pula, pekerjaan-pekerjaan lain bisa diberikan kepada orang lain untuk membantu agar para pengelola media sosial ini memiliki waktu yang cukup banyak melakukan manajemen pengelolaan media sosial sesuai dengan standar yang ditentukan. Standar yang tidak hanya mempublikasikan konten, tetapi standar yang mulai dari perencanaan, mulai dari eksekusi pengelolaan yang 24 jam, mulai dari interaksi dengan netizen, dengan penyusunan anggaran, sampai pada evaluasi terhadap konten-konten yang telah terpublikasi maupun akan dipublikasikan. Karena itu, Bapak Ibu semuanya, perlunya manajemen pengelolaan media sosial sehingga kita bisa melakukan pelayanan yang sangat prima terhadap masyarakat, netizen sebagai warga negara Indonesia di media sosial. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan untuk membuka forum diskusi di LMS dan silakan untuk menjawab pertanyaan ini dengan durasi waktu yang telah ditentukan.